Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga di mana lilin warna merah muda sudah dinyalakan. Harusnya Minggu Advent kita 4 kali, tapi setiap kali tradisi gereja kita itu merayakan perayaan Natal di Minggu Advent yang keempat. Sehingga Minggu Advent yang keempat, lilin yang keempat pasti tidak dinyalakan. Tetapi untuk makna dan yang lain-lain kita akan tetap terus renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah joyful. Dan mari sama-sama kita buka sesuai dengan renungan Advent kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Cukup lumayan banyak Bapak Ibu, mari kita baca silih berganti. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu yang bersuka cita membaca ayat yang ke-8, yang hari ini sedang bersedih hati membaca ayat yang ke-9. Sedemikian seterusnya, 10 sukacita, 11 sedih hati, begitu ya. Oke, Lukas 2 ayat 8 sampai 20 dimulai dari yang bersuka cita dulu. Dari hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yang bersedih hati boleh dibaca ayat yang ke-9. Baik, kita bareng-bareng ya. Baik-baik. Tidak mau disebut sedih hati, padahal dalam hatinya, aduh ini sedih sekali hari ini, gitu kan. Baik, ayat yang ke-9 mari kita baca, Bapak-bapak, nanti 10 dilanjutkan ibu-ibu sampai bergantian di ayat yang ke-20. Bapak-bapak mulai dengan saya, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang melakukan siang dan malam. Bapak Ibu, suatu kali ada salah seorang penyanyi rohani cukup tenar pada masanya. Beliau ada di Amerika, kalau saya tidak salah, namanya Thomas E. Dorsey, begitu. Wah, dia anak seorang pendeta. Karena dia anak seorang pendeta, diajarin untuk nyanyi. Wah, nyanyinya bagus sekali, begitu. Jadi, segala sesuatu dilakukan dengan menyanyi dan dengan nada yang sangat indah. Satu kali beranjak umur pemuda, Thomas E. Dorsey ini menjadi penyanyi rohani yang terkenal. Pada waktu masa mudanya, umur 20-30 tahun dia menyanyi dan ribuan orang itu terkesima. Bahkan ikut memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada waktu dia menyanyi lagu rohani. Wah, pujiannya dilantunkan dengan sangat indah sekali. Setiap kali ada KKR begitu, Thomas E. Dorsey dipanggil.
kamu saya undang untuk kamu boleh memuji Tuhan. Pada waktu dia memuji Tuhan, ribuan orang dia memuji Tuhan. Pada waktu itu mau dibawa ke firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan KKR besar-besaran, banyak orang bertobat. Dan pujian yang dilantunkan Thomas E. Dorsey sangat bagus, sangat indah sekali. Dia punya istri, waktu itu masih sangat muda, istrinya mengandung. Singkat cerita Bapak Ibu, pada waktu istrinya menandung, tibalah jadwalnya dia menyanyi di satu negara yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Jadi bukan negara, satu wilayah yang cukup jauh, di luar kota yang sangat jauh sekali. Istrinya mengandung tua, udah mulai mau menandakan bahwa ada kelahiran. Singkat cerita pada waktu dia berangkat, dia naik bus berangkatnya. Pada waktu dia naik bus, tiba di tengah jalan, dia lupa satu partitur yang dia sudah tulis, sudah persiapkan. Oh nanti saya nyanyinya begini, sampai di sini saya nanti begini, sampai di sini saya nanti begini. Tapi dia lupa. Pada waktu di tengah jalan, dia putuskan untuk dia balik. Pada waktu dia balik, sebenarnya dia menemui istrinya di dalam kamar yang sudah hamil tua dan tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di rumah itu hanya ada suster begitu. Dia hanya ada suster. Pada waktu dia masuk kamar, dia lihat istrinya dan terbaring, dia bilang, aku batalin aja ya jadwal saya ya. Tapi istrinya bilang, enggak usah. Ini jadwal yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Enggak bisa dibatalkan. Kamu tetap berangkat, aku akan baik-baik saja. Lalu Thomas E. Dorsey meninggalkan istrinya. Sebelum meninggalkan istrinya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jaga istriku karena aku mau melayani Engkau. Sudah, singkat cerita dia nyampe di KKR itu. Pada waktu nyampe di KKR itu, Thomas E. Dorsey memuji Tuhan. Wah, semua orang pada emosional, dia membawa kepada perjumpaan dengan Tuhan. Teleponnya ditaruh di tasnya dan tasnya ditinggal di belakang. Ada seorang dokter telepon terus. Tapi Thomas E. Dorsey karena dia tidak bisa melihat teleponnya karena dia sedang memuji Tuhan. Akhirnya ada salah seorang melihat HP siapa yang terus berbunyi. Pada waktu dicek, diangkatlah teleponnya karena dia asistennya begitu. Diangkatlah teleponnya dan dokternya bilang, Thomas, istrimu ada di rumah sakit. Dan pada waktu mau melahirkan, istrimu meninggal. Pada waktu dia memuji Tuhan, pada waktu dia KKR besar-besaran, pada waktu dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, dia mendengar berita itu dan langsung mic-nya jatuh, dan dia langsung pergi ke rumah sakit. Dan dia bilang, Tuhan, aku sudah doa kepada Engkau dan aku bilang, Tuhan tolong jaga istriku, tetapi Engkau enggak jaga istriku, bahkan Engkau mengambil istri dan anak-anakku. Dan dia berkata begini, aku sekarang mau meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Thomas E. Dorsey sangat cinta dengan istrinya. Thomas E. Dorsey menantikan kelahiran anaknya. Tapi pada waktu dinanti-nantikan ternyata Tuhan mengambil dengan cara yang berbeda. Saya tidak bisa membayangkan perasaan seperti apa yang dirasakan oleh Thomas E. Dorsey. Tapi saya ingin bertanya begini Bapak Ibu. Jika Tuhan mengambil semua hal yang membuat hidup kita aman, membuat hidup kita nyaman, apakah kita masih berkata, Tuhan aku masih bersukacita? Segala sesuatu diambil oleh Tuhan. Kekayaan kita, istri kita, apapun yang kita cintai, kita anggap itu berharga. Bahkan kesehatan kita yang kita anggap, aku bisa melakukan berbagai hal ini karena kesehatanku. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, kesehatanmu sekarang aku ambil. Dan kamu gak bisa ngapa-ngapain. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih berkata, aku masih memiliki sukacita? Bapak Ibu, tampaknya ini cukup lumayan berat bagi kita. Betul atau betul? Pada saat kita menganggap bahwa sesuatu itu berharga, berharga, kita pasti akan menjaga itu dengan penuh kewaspadaan. Betul atau betul? Bapak Ibu, apa barang berharga yang diantara Bapak Ibu sekarang?
Sebutkan, saya mungkin melihat muka-mukanya HP misalkan, ya kan? HP. Gitu. Bapak Ibu kalau misalkan HP Bapak Ibu jatuh, bandingkan dengan pisau jatuh. Lebih sayang mana, HP jatuh atau pisau yang jatuh? Kenapa? Karena berharga. Karena mahal. Pisau itu mungkin 20.000. Kecuali kalau pisaunya mau kena kaki, ya kan? Gitu. Tapi bandingkan dengan barang-barang yang tidak berharga misalkan. Atau contohnya, HP Bapak Ibu dengan HP saya yang jatuh ada di dalam satu tempat, di meja. Tapi dua-duanya jatuh. Lebih duluan mana yang diselamatkan? Kenapa? Karena kita menganggap barang kita yang paling berharga, betul? Jika HP yang paling berharga itu sekarang rusak, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih. Masihkah Bapak Ibu bilang, saya bersuka cita? Kecuali kalau uang banyak, saya bersuka cita karena pengen beli HP baru, ya kan? Tapi kenyataannya kadangkala barang sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita cintai. Kadangkala kalau itu hilang dari kita, pertanyaannya masih tetap, masihkah ada sukacita dalam hidup kita? Bapak Ibu, zaman ini sukacita itu diukur dengan keadaan yang lancar. Amin ya. Keadaan semua lancar. Kalau misalkan kita jalan pergi kemana, pokok kalau lancar, wah bersukacita sekali. Tapi kalau macet, dengar bunyi bel di belakang, tin 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 tin, sebenarnya suara hati kita lebih keras daripada suara bel yang di belakang. Betul nggak Bapak-bapak? Tambah lagi kalau pekerjaan stabil, ekonomi stabil, ya kan? Atau keluarga rukun, wah itu sukacita sekali, betul atau betul? Atau ibadah dan suasana Natal yang meriah. Ditambah dengan kalau misalkan sekarang ini kan kado sekolah minggu banyak tuh nanti di atas tuh kan. Waduh, menambah sukacita benar-benar. Dan zaman sekarang sukacita itu ukurannya demikian Bapak Ibu. Kalau misalkan semua aman, semua nyaman, pekerjaan stabil, nilai ekonomi senantiasa terus-menerus stabil, keluarga itu rukun, tidak ribut, ya kan? Keluarga itu rukun, ibadah dengan suasana yang meriah, dekorasi yang cukup lumayan baik, bagus. Rasa-rasanya itu menambah sukacita kita. Tapi Bapak Ibu, fakta Alkitab ternyata tidak berkata demikian. Fakta Alkitab pada waktu kita membaca bahwa Lukas pasal yang kedua, sukacita itu diperoleh bukan karena suasana yang meriah. Saya bisa membayangkan sekarang Natal lampunya sangat banyak. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan pada waktu gembala. Apakah sudah ada lampu? Belum. Masih gelap Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan ternyata sukacita yang ditawarkan oleh Alkitab, yang ditampilkan oleh Alkitab di dalam Lukas pasal yang kedua, bukan dalam waktu pada waktu kita pesta, tidak. Juga bukan pada waktu kita perayaan, besar-besaran, seperti menikah, tidak. Juga bukan dalam ruangan yang hangat. Bapak Ibu kalau misalkan kita lihat semalam-malamnya di padang gurun itu tetap dingin. Betul ya? Padang gurun itu tetap dingin. Dan gembala pada waktu itu menggembalakan domba. Di luar Bapak Ibu. Kita bisa merasakan bahwa itu pasti gelap. Itu pasti dingin. Dan itu pasti sepi. Ditambah lagi, gembala itu takut kalau misalkan ada binatang buas yang datang. Malam-malam nih. Tiba-tiba ular datang. Kan nggak tahu. Bapak Ibu. Hal yang seperti inilah yang dirasakan. Tapi ujung-ujungnya adalah pada saat itu malaikat datang dan dia bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan malaikat itu bilang, kesukaan besar hadir di tengah dunia. Kita coba perhatikan seorang gembala. Ini belum pernah menjadi gembala ya. Jadi kita bayangkan. Bahwa Ibu gembala itu mungkin pakaiannya berjas berdasi ya. Enggak ya, enggak. Gembala itu mungkin pakaiannya biasa. Mungkin juga bau. Mungkin juga tidak merasakan apa-apa. Dan pada waktu itu, padang yang gelap, orang yang tidak penting,
Nanti saya jelaskan tentang gembala. Gembala ini orang yang tidak penting. Nanti Tuhan berkata kepada orang yang tidak penting. Dan kalimatnya itu cukup lumayan baik. Kalimatnya itu begini. Hari ini lahir di Palungan sana. Palungan itu satu tempat untuk menempatkan satu makanan. Saya akan jelaskan bagian ini nanti tentang ke depan. Tapi saya ingin berkata begini Bapak Ibu. Kita sering pikir sukacita itu datang saat hidup kita itu naik. Tapi Natal dimulai ketika Allah itu turun. Kita sering pikir bahwa sukacita datang saat semuanya aman. Tapi Injil pertama kali diberitakan kepada mereka yang hidupnya tidak aman. Tidak amannya seperti apa sih Pak? Tidak amannya seperti apa ketika Tuhan berkata demikian? Ternyata tidak amannya sangat banyak Bapak Ibu. Sukacita yang diberikan kepada Tuhan pada waktu hal itu adalah sukacita di tempat yang tidak disangka. Tempat yang tidak disangka itu begini. Gembala pada waktu itu adalah kaum marginal atau kaum kelas bawah. Jadi pada waktu itu ada status-status sosial tertentu. Status sosial tertentu itu menyatakan tentang di mana dia duduk. Begitu. Contoh misal. Para imam, orang-orang terpandang itu akan punya status sosial yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan gembala, gembala itu adalah kelas yang paling bawah. Selain kelas yang paling bawah, bagi pandangan orang Yahudi, pekerjaan yang paling rendah di dalam masyarakat Israel. Gembala itu pekerjaan yang paling rendah. Orang gak akan mau sebenarnya jadi gembala. Gak akan mau. Orang yang jadi gembala itu karena gak diterima dimanapun, begitu Bapak Ibu. Karena gak diterima dimanapun, ya wes lah, aku jadi gembala. Pada waktu itu. Yang ketiga, dia itu tidak dianggap dan tidak dihormati sama sekali. Sama sekali tidak dianggap dan sama sekali tidak dihormati. Itu para gembala pada waktu itu. Yang keempat adalah seorang gembala, garis bawahi bagian ini, dia dianggap najis. Mengapa najis? Karena dia bersentuhan dengan kotoran ternak. Di dalam ibadah orang Yahudi pada waktu itu, kalau mau ibadah itu harus dicuci bersih dulu. Cuci bersih dulu. Nah, seorang gembala ini, dia ini karena dia itu bergulat dengan para domba. Kalau misalkan dombanya sakit, itu dia bopong. Coba bayangin pada waktu dia bopong, tiba-tiba mohon maaf. Dia pup, dia pipis, basah semua, kotor semua. Coba bayangkan, pada waktu masuk di bait suci, itu harus bersih total. Seorang gembala di mata orang Yahudi dan para imam, tidak akan mungkin dia membersihkan tubuhnya dari kotoran. Itulah sebabnya para gembala disebut sebagai orang yang kaum najis. Orang yang kotor. Tapi coba bayangkan bagian ini Bapak Ibu. Orang najis, orang yang dipandangan orang ahli-ahli Taurat, para imam itu kotor. Sekarang malaikat Tuhan itu datang. Coba bayangin Bapak Ibu. Kita bisa berpikir bahwa ini harusnya tidak layak nih orang. Benar kan? Harusnya tidak layak. Tapi berita pertama yang disampaikan itu adalah kepada orang yang tidak layak itu. Dan dirayakan oleh malaikat surga. Ini paduan suara pertama kali malaikat surga ini. Nyanyinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dirayakan Bapak Ibu. Dia berkata, nanti di sana coba ya, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud, di Bethlehem. Dia dibungkus dengan apa? Lampin. Dan ditaruh di dalam palungan. Hal yang menarik adalah bagian ini. Para gembala itu sangat familiar dengan namanya lampin. Lampin itu adalah kain pembungkus yang lazim digunakan masyarakat. Kain yang sederhana termasuk para gembala. Itu umum. Jadi pada waktu orang bilang, nanti kamu datang ke sana, kamu akan melihat lampin. Gembala itu akan tahu, langsung klik. Oh iya, pas ini domba. Itu pertamanya, pas ini domba. Nah, lampin yang digunakan oleh gembala pada waktu itu adalah membungkus bayi domba yang baru lahir. Yang pertama.
Yang kedua, untuk melindungi bayi domba supaya tetap hangat. Yang ketiga, menenangkan agar tidak terlalu banyak bergerak. Sama kayak bedong Bapak Ibu kalau zaman sekarang. Gitu. Bedong. Jadi domba pada waktu juga dibedong. Tapi kenapa kok dibedong? Karena alasan yang keempat. Alasan yang keempat adalah karena para penjaga domba, gembala pada waktu itu yang diceritakan oleh Lukas, itulah penjaga domba yang akan dipersembahkan ke bait Allah. Jadi penjaga domba yang akan dipersembahkan ke bait Allah. Nah, sekarang domba itu kan untuk penghapusan dosa nih bagi jemaah orang Yahudi. Nah, karena sudah dijaga, domba itu harus tanpa cacat. Kalau tanpa cacat gimana caranya gimana? Bagi para gembala dibungkus dengan lampin supaya tidak cacat. Gitu. Paham ya kliknya di sini ya. Jadi para gembala menggunakan lampin supaya domba ini tidak cacat. Dombanya untuk apa? Untuk penghapus dosa. Tidak cacat lagi. Begitu. Sekarang dia tahu, oh malaikat berkata lampin. Yang kedua adalah yang dikatakan adalah palungan. Bagi gembala tidak asing palungan. Tidak asing. Bagi kita aja yang asing. Betul atau betul? Palungan bagi kita asing. Bagi kontraktor ngomongin tentang besi ukuran ini nggak asing. Bagi saya asing. Betul nggak? Bagi siapa lagi? Akuntansi ngomongin Excel, Zoom, nanti kliknya ini nggak asing. Bagi saya asing. Gimana ya caranya Zoom apa-apa? Nggak tahu saya. Gitu. Bagi para psikolog sakit-sakit tertentu nggak asing. Udah ngomong ADHD gitu, udah tahu begitu. Nah, bagi para gembala ngomongin lampin dan palungan, udah tahu mereka. Nggak asing sama sekali bagi mereka. Sehingga para malaikat pada waktu bilang di palungan, mereka akan sadar, wah di sana. Dan mereka akan lihat bahwa domba itu, berarti ini berita yang besar nih. Aku seringkali menjaga domba untuk penghapusan dosa. Sekarang dikatakan di sana ada bayi yang dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan. Ini pasti domba yang akan menghapus dosa dunia. Jadi Tuhan berbicara lewat keseharian mereka. Saya mungkin kalau misalkan saya bisa bayangkan, kalau dia berbicara kepada orang yang suka masak, mungkin Tuhan akan berbicara dengan bahasa pemasakan. Karena ini bicaranya dengan gembala. Dan dianggap dia itu kotor sama sekali. Nggak dianggap oleh dunia. Tuhan bilang. Dan seolah-olah Tuhan ingin bilang. Aku datang di dalam keseharian kamu. Yang tampak itu biasa. Bapak Ibu lampin biasa kok. Palungan itu biasa kok. Domba itu nggak layak. Gembala nggak layak. Dia kotor. Tapi dia datang. Dia bilang. Keseharianmu kamu cuma tahu lampin sama palungan kan. Saya kasih tahu bahwa aku datang dengan bahasa yang kamu mengerti. Kamu datang ke sana dan kamu lihat. Dan para gembala pada waktu dia melihat ke sana. Betul. Dia melihat seorang bayi ditaruh di palungan. Dan dia berkata, aku bersuka cita. Karena malaikat Tuhan datang dan menyatakan kabar demikian. Kabar baiknya Bapak Ibu. Tuhan tidak selalu bekerja melalui hal yang besar dan gemerlap. Ia sering hadir melalui yang sederhana dan yang biasa. Bahkan yang setiap hari kita sentuh tanpa kita sadari. Tuhan bisa hadir. Di dalam ilmu teologi, ini namanya sakramental teologi. Saya tidak tahu nilai iman, bagaimana iman bertumbuh dari Bapak Ibu sekalian. Semua orang punya cara iman yang berbeda. Semua orang memiliki cara bertumbuh imannya yang berbeda. Ada orang bisa bertumbuh lewat jiwa sosialnya. Pada waktu dia bersosial, dia bisa melihat aku bersyukur Tuhan baik. Pada waktu dia lihat alam, wow, indah sekali ciptaan Tuhan. Sedemikian indahnya ciptaan Tuhan. Itu cara yang berbeda. Tapi ada cara di mana Tuhan berkata lewat keseharian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka IG saya tipikal orang sakramental teologi. Saya melihat satu lego kecil demi kecil, saya bisa menemukan titik di mana makna rohani di balik itu. Saya ketika melihat benang rajut, ketika saya merajut,
Dari satu benang menjadi satu boneka yang indah, itu hanya beroleh dari satu benang ketika dia terkait dengan benang yang lain. Dan itu adalah sakramental teologi ketika kita memaknai bahwa hidup kita juga nggak bisa kok sendiri. Kita butuh orang lain yang bisa membentuk sesuatu hal yang indah seperti rajut. Dan Tuhan ingin bilang, sakramental teologimu tentang ini kan? Aku kasih tentang lampin nih. Aku kasih tentang palungan nih. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu memaknai, misalkan Bapak Ibu yang suka memasak, memaknai di mana ada jahe dicampur dengan kunyit, dicampur dengan ini, tibalah satu masakan yang enak. Bisa rica-rica B2 ya kan? Ngomong-ngomong lapar nih. Bisa apapun. Tapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa wow, ternyata satu itu nggak cukup. Butuh yang lain. Bapak Ibu, saya pernah ada di tukang sate, Bapak Ibu. Pada waktu saya di tukang sate saya lihat. Ini arangnya itu nggak cukup satu, Bapak Ibu. Arangnya itu banyak. Tapi yang disumet, dinyalain. Itu kan cuma satu kadangkala, arang yang nyala. Tapi pada waktu arang yang nyala itu dikipas. Dia membutuhkan bara arang yang lain supaya bara api itu bisa menyala banyak. Benar, betul. Demikian juga dengan hidup kita, bukan? Saya ketika melihat hal itu saya memaknai kita nggak bisa sendiri kok. Dan itulah sakramental teologi. Dan dalam gembala juga memahami bagian ini. Oh langsung klik, lampin, palungan. Wah ini pasti penghapus dosa dunia. Dia datang ke sana dan dia lihat, wah benar nih penghapus dosa dunia. Padahal dia seorang bayi. Tapi dia memiliki iman dan kepercayaan. Sehingga hal itulah yang menjadikan sesuatu hal yang sangat indah. Bapak Ibu, berita hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata bagimu di situ yang dijelaskan oleh malaikat kepada para gembala, itu bersifat personal dan pribadi. Sekalipun pada waktu itu ada banyak gembala, tetapi pada waktu itu sifatnya adalah pribadi. Bagimu. Bagi siapa? Bagi Vian. Bagi Ola, bagi siapa lagi? Itu adalah sifat yang personal. Dan sukacita itu dimulai pada waktu momen perjumpaan. Bukan hanya soal perasaan. Karena pada waktu gembala itu sudah diberitakan, dia langsung datang ke Bethlehem, dia langsung melihat momen berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, sukacita timbul dari perjumpaan. Bukan hanya perasaan. Perasaan seringkali bisa hilang oleh karena keadaan. Contoh, awal bulan bersuka cita. Ada amin? Akhir bulan masih tetap? Amin. Amin. Tapi sukacitanya beda sama sukacitanya awal bulan tadi ngomongnya. Karena kita ditentukan oleh keadaan kita, bukan? Dan inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Momen perjumpaan itu akan membuat kita bersuka cita. Para gembala mengerti tentang bagian ini. Dan ketika kita merenungkan gembala, kita akan berpikir, Pak itu kan bagian para gembala nih. Bagianku sekarang ini apa nih? Gitu kan? Itu kan bagian para gembala nih. Sekarang bagianku apa? Nah Bapak Ibu, kabar baiknya adalah begini. Gembala kan tidak tahu tentang juru selamat awalnya. Diberitakan. Ya kan? Diberitakan. Lalu dia menebak-nebak, benar gak sih ini juru selamat? Begitu. Akhirnya dia membuktikan. Nah, masalahnya adalah sekarang kita nggak perlu membuktikan. Kita nggak perlu ke Bethlehem. Kita juga nggak perlu ke surga. Lihat dulu, Tuhan kamu juru selamat nggak? Oh kalau juru selamat balik lagi ke bumi. Nggak perlu. Dan kita sudah tahu kan. Oh Tuhan hadir sebagai juru selamat. Harusnya ini membuat kita sukacita. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kita sudah mengerti tentang Yesus yang adalah juru selamat, justru kadang tidak bersukacita atau bahkan musiman dengan ditentukan oleh keadaan. Apakah ini masalahnya kurang firman? Enggak. Apakah ini masalahnya karena kita kurang melayani? Enggak. Apakah ini masalahnya adalah kita tidak rohani? Enggak juga. Masalahnya adalah berhala dalam hati. Bapak Ibu, berhala itu bukan pada waktu kita memelihara patung. Atau kita, kalau orang Jawa itu ceklan, pegangan. Bukan. Tapi berhala itu adalah segala sesuatu yang mengaburkan kita untuk kita bisa memuliakan Allah. Dan menutupi kita
untuk kita bisa memperlihatkan Allah, itulah berhala. Sehingga orang melihat bukan Allahnya, tapi kitanya. Mengapa kita tidak bersuka cita? Satu, karena kita dilingkupi oleh namanya kontrol. Berhala kontrol. Orang yang memegang hal ini akan berkata, saya baru bisa bersuka cita kalau semua berjalan sesuai dengan rencana saya. Kalau nggak sesuai dengan rencana saya, nggak suka cita. Contoh, orang tua mungkin merasa mengontrol masa depan anaknya. Suami atau istri ingin semuanya rapi tanpa kekacauan sedikit pun. Atau pekerja atau pengusaha gelisah jika jadwalnya berubah. Atau anak muda merasa gagal saat arah hidup tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan membuat sukacita kita hilang. Tapi ironisnya bukan cuma di dunia luar gereja. Tapi di dalam gereja. Secara tidak sadar ini sudah masuk tentang kontrol. Orang sering tidak sadar mungkin berkata, saya ingin semuanya sesuai dengan kemauan saya. Saya ingin kegiatan berjalan seperti yang saya bayangkan. Saya gelisah ketika orang tidak mengikuti standar saya. Bapak Ibu, ini satu kontrol yang membuat kita tidak bersuka cita. Karena ekspektasi nanti tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika kita melaksanakan hal ini, sejatinya Bapak Ibu, kita tidak sedang melayani Tuhan. Tapi kita sedang melayani diri sendiri dan memberi makan berhala kontrol kita. Yang kedua Bapak Ibu, berhala pengakuan. Orang yang memegang berhala pengakuan hanya akan berkata begini, saya akan bersuka cita kalau saya dihargai, kalau saya dilihat, kalau saya dipuji. Nah, begitu banyak mungkin ada orang mencari validasi lewat media sosial, like, view, komentar. Kalau misalkan komentarnya dikit, like-nya sedikit, orang akan gelisah begitu. Atau di keluarga banyak hati terluka karena merasa tidak dihargai oleh pasangan. Di pekerjaan orang kecewa ketika tidak diapresiasi bosnya begitu. Dan ironisnya sekali lagi adalah ini secara halus masuk ke rumah Tuhan. Ada yang melayani supaya terlihat hebat. Ada yang ingin posisinya diakui. Ada yang kecewa saat usaha pelayanannya tidak disebut atau tidak dipuji. Ada juga yang merasa identitasnya berasal dari jabatan gerejawi. Dan inilah yang akan menjadikan kita, sukacita kita akan hilang. Padahal kita sudah tahu tentang juru selamat, kita tahu dan kita berjumpa dengan juru selamat. Tapi ketika kita memegang satu berhala pengakuan ini, kita akan kehilangan. Jika pelayanan menjadi tempat kita mencari jati diri, kita akan kelelahan dan mungkin akan kecewa. Karena jati diri bukan ditemukan di mimbar, tapi ditemukan ketika Kristus menerima dan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Sukacita sejati bukan datang dari pengakuan manusia, tetapi dari Allah yang mengakui kita sebagai miliknya. Yang ketiga, tentang kenyamanan. Orang yang memegang kenyamanan akan berkata, saya baru bisa bersukacita kalau hidup saya nyaman. Ketika tabungan tipis, hati ikut goyah. Ketika kesehatan terganggu sedikit, sukacita seketika hilang. Ketika pelayanan membuat capek, kita murung. Ketika liburan, batalkan, mood menjadi rusak. Tapi berita baiknya adalah Kristus justru datang di tempat yang tidak nyaman. Di padang dia datang, di palungan yang mungkin itu kotor, yang bau. Dia datang hanya untuk menyelamatkan setiap kita. Sukacita bukan hadir ketika hidup nyaman, melainkan ketika Kristus hadir di ketidaknyamanan kita. Puji Tuhannya adalah ketika harusnya kita tidak diperhitungkan, tapi ternyata kita diselamatkan. Dan dibalik semua yang saya jelaskan sebenarnya cuma 4 poin ini sebenarnya Bapak Ibu. Allah lebih dahulu mencari kita. Dan ini adalah sumber sukacita kita. Sukacita lahir ketika kita melihat Kristus, bukan hanya tahu tentang Dia. Sukacita dipelihara lewat ketaatan seperti seorang gembala.
Sukacita bertumbuh ketika dibagikan. Gembala memuliakan Allah. Bapak Ibu masih ingat kalimat Thomas Edorsi tadi? Pendahuluan yang saya bilang, dia kecewa mati-matian. Dia bilang, Tuhan, aku cinta dengan istriku. Aku doa dengan engkau. Tapi engkau malah justru berkata yang berbalik demikian. Aku berdoa untuk engkau menyelamatkan istri saya dan anak saya. Tapi engkau malah mengambil anak saya. Sekarang saya tidak mau melayani Tuhan. Setelah dia berkata begitu, Bapak Ibu, selama puluhan tahun dia hidup di dalam kemurungan. Dia mabuk-mabukan. Dia datang ke disko, datang ke bar, dia bertemu dengan wanita-wanita susila yang lain. Dia bersama dengan orang yang banyak. Dan dia sama sekali tidak mau menyentuh dunia rohani. Pada waktu teman-temannya berkata, ayo kita ke gereja. Dia bilang, hah, gereja? Emang Tuhan tolong saya? Dia benar-benar sakit hati dengan Tuhan. Karena istrinya diambil oleh Tuhan. Singkat cerita, Bapak. Pada waktu beberapa tahun, temannya, sahabatnya bilang, Thomas, saya mau ke toko musik merek tertentu di Amerika. Dan saya mau datang ke sana, tolong saya, temanin saya. Pada waktu Thomas itu mau, oke, saya temanin. Pada waktu menemani, si temannya ini datang ke kantornya si toko musik ini. Dan Thomas di ruang tunggu. Pada waktu dia di ruang tunggu, dia melihat ada satu piano yang usang. Pada waktu piano yang usang itu dia bersihkan, dibuka. Lalu jari-jarinya itu dia sentuhkan ke notnya. Dia sentuh teng 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 teng. Di tengah kekalutannya dia, gelap dunia yang dia pikirkan, dia berpikir aku gak Tuhan-Tuhanan. Tangannya menyentuh, dan pada waktu tangannya menyentuh, satu melodi tertentu tercipta. Dan pada waktu dia menyentuh tuts piano yang dia kenal, biasanya dia mainkan, biasanya dia menciptakan lagu, Roh Kudus berbicara secara pribadi dengan dia. Dan pada waktu itu terciptalah satu melodi dan satu lagu. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Dan selanjutnya, dengan cara yang biasa. Kalau dia gembala dengan cara lampin yang Tuhan nyatakan. Tapi karena dia pemusik dengan cara tuts piano yang dia nyatakan. Dan Roh Kudus menyentuh dia. Dan pada akhirnya pada waktu itu juga dia berkata, Tuhan terima kasih engkau sudah menyentuh saya. Dan lagu ini dinyanyikan oleh segala zaman sampai sekarang. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi bagi Bapak Ibu saat ini. Saya juga tidak tahu cara apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi Bapak Ibu saat ini. Tapi yakinlah dia hadir dengan cara yang sederhana. Dia hadir dengan kehidupan keseharian Bapak Ibu. Dia hadir dengan cara apapun itu. Dan dia tidak memandang seberapa besar dosa yang sedang kita lakukan. Dia mau menjumpai kita. Dia mau datang dengan kita. Di tengah kekalutan kita. Di tengah masalah segala sesuatu. Kita juga tidak tahu tahun depan seperti apa. Tapi Tuhan ingin bilang, aku memimpin engkau. Dan aku akan berkata dan bersama engkau di dalam keseharian ini. Seperti kata Thomas Edorsi, Tuhanku, yang bisa nyanyi ya. Pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah.
lewat malam gelap, keterang yang tetap. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Saya tidak tahu malam gelap seperti apa Bapak Ibu yang sedang hari ini Bapak Ibu rasakan. Tapi yakinlah ada terang yang tetap Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu. Biar sukacita Natal membawa kita kepada hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.